Jarak kita dengan Tuhan hanya sebatas doa. Saudara-saudariku di mana saja Anda berada. Saya ingat akan ungkapan yang mengatakan bahwa jarak kita dengan Tuhan hanya sebatas lutut dan lantai. Apa maksudnya? Salah satu disposisi tubuh dalam doa, dalam tradisi kekristenan adalah berlutut. Dikala kita berlutut dan berdoa, di saat itu kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena dikala kita berlutut, kita menyembah dan bersujud kepada Tuhan dan memohon berkat, perlindungan, kasih karunia-Nya untuk hidup kita. Dikala kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini dan juga mendengarkan apa bisikan Tuhan untuk kita. Dalam gereja Katolik, setiap tempat duduk umat dilengkapi dengan tempat untuk berlutut. Maksudnya supaya orang berdoa dalam kekusukan dan keheningan. Dan dikala mereka berdoa, jarak mereka dengan Tuhan semakin dekat. Dan mereka bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang paling penting dalam berdoa adalah ketulusan dan keikhlasan hati kita, serta kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, keutamaan yang dimiliki oleh para rasul. Pertama, mereka berkumpul bersama. Mereka berkomunikasi, berbicara bersama. Dan yang ketiga yakni mereka makan bersama. Dan keempat yakni doa bersama. Dalam kebersamaan mereka mengalami banyak hal yang luar biasa. Pertama, mereka mengalami kehadiran Yesus yang sudah bangkit di tengah-tengah mereka. Yesus makan bersama mereka, meneguhkan dan menguatkan mereka. Dan yang sangat terkenal, yakni Yesus meneguhkan mereka dengan 4 sabdanya. Jangan takut, damai sertamu, terimalah Roh Kudus, dan pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita kerajaan surga. Para murid melakukan semuanya itu dengan senang hati. Dan mereka bergembira atas apa yang Yesus telah berikan kepada mereka. Dalam kebersamaan juga mereka mengalami Yesus yang naik ke surga. Dan dikala Yesus naik ke surga, mereka melihatnya ke atas. Sampai Yesus tidak bisa dilihat lagi dengan pandangan mata mereka. Lalu ada suara yang mengingatkan mereka, "Hei, pergilah, kembalilah dalam keseharianmu. Wartakanlah Yesus, berilah kesaksian tentangnya melalui kata, tindakan, dan sikapmu setiap hari." Saudara-saudariku, doa adalah kekuatan yang luar biasa, yang tak tertandingi dalam hidup kita. Kalau kita melakukannya dengan ketulusan dan senang hati. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Dan doa bisa membuat segala sesuatu terjadi. Dalam doa, jarak kita dengan Tuhan diperpendek. Jarak kita dengan Tuhan menjadi semakin dekat. Karena itu saudara-saudariku, di saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan bisikan Tuhan untuk kita. Kadang dalam doa, kita memonopoli kesempatan. Kita tidak memberikan kesempatan untuk Tuhan berbicara dan kita mendengarkannya. Tetapi yang kita lakukan yakni kita berbicara. Kita menyampaikan banyak permohonan. Kita menyampaikan banyak keinginan supaya Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Kita memohon ini dan itu. Kita meminta ini dan itu. Kita mengomando Tuhan supaya berbuat ini dan itu untuk hidup kita. Tetapi kita lupa untuk ada di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara untuk diri kita. Kadang doa-doa kita semacam tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan. Apa alasannya? Atau apa yang terjadi? Yang terjadi saudara dan saudariku, pertama yakni karena kita gagal untuk memberikan kesempatan supaya Tuhan berbicara dengan kita. Dan juga kita tidak mau
membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Kita memaksakan, mengomandoi Tuhan dengan keinginan-keinginan yang kita perlukan, kerinduan-kerinduan yang kita inginkan. Maka dalam doa mestinya terjadi dialog. Kita berbicara, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan berbicara, kemudian kita mendengarkan. Kita melupakan apa yang Yesus sendiri telah lakukan. Contoh doa yang Yesus telah berikan kepada kita di saat Yesus ada di Taman Getsemani sebelum ia memulai penderitaannya. Dikala itu ia takut, ia ada dalam kecemasan. Maka Yesus berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, biarkanlah piala ini berlalu dari diriku, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Antara doa dan aksi tindakan nyata kita harus searah. Antara doa dan kerja mestinya sejalan. Berdoa dan bekerja, ora et labora. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam doa. Yang pertama yakni bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Ia telah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Yang kedua, memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan sampai dengan saat ini. Dan yang ketiga yakni kita menyampaikan intensi kita, menyampaikan permohonan dan kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup kita. Dan yang keempat yakni mendengarkan bisikan dan kehendak Tuhan dalam hening. Dan yang kelima yakni menghidupi spirit doa yang kita sampaikan, spirit doa yang kita panjatkan. Saudara-saudari, para murid memiliki kekuatan selain doa dalam hidup mereka bersama, yakni berkumpul bersama, berbicara bersama, dan makan bersama. Inilah kekuatan yang penting untuk kita lakukan, yang penting untuk kita hidupi juga dalam kebersamaan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, atau di mana saja kita berada. Kadang saudara dan saudariku, saya lihat ada orang yang rajin berdoa, tetapi dia kok tidak bisa hidup harmonis dengan orang lain, tidak bisa berdialog dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Apa alasannya? Apakah orang itu sungguh berdoa ataukah sebaliknya? Setiap kita mestinya menjadi jembatan penyalur keselamatan kepada orang lain. Tetapi yang sering terjadi dalam hidup kita yakni kita menjadi jembatan yang putus. Kita menjadi pelaku yang membawa perpecahan dalam hidup bersama, yang melakukan ketidakdamaian, ketidakadilan, hal-hal yang membawa ketidakgembiraan dalam kehidupan bersama. Kenapa orang yang rajin berdoa, tetapi dia tidak bisa berdamai dengan orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Alasannya saudara dan saudari, karena dikala berdoa, dia tidak mendengarkan bisikan Tuhan. Dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi ia mengomandoi Tuhan dengan sederetan panjang kerinduan hatinya, dengan sederetan panjang keinginan-keinginannya. Karena itu, hasil dari doanya yakni tidak sanggup untuk ada bersama orang lain, tidak sanggup untuk ada di hadapan Tuhan. Maka mari kita mengubah doa kita, supaya yang kita lakukan yakni berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara, Tuhan mendengarkan, dan Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Berilah kesempatan supaya Tuhan berbicara dalam keheningan dalam hati kita. Setiap doa kita mestinya ada juga suasana hening, ada juga kesempatan hening untuk membiarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Semoga teladan para murid senantiasa menguatkan hidup kita. Berkumpul bersama, berbicara bersama, berkomunikasi dengan baik, makan bersama, pemecahan roti, dan doa bersama. Semoga hiduplah hati Yesus dalam hati setiap kita, dan lenyaplah kegelapan dosa. Tuhan memberkati. Amin.